sampaikan salam, sama-sama pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah berada pada tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah. Minggu yang lalu kita ketemu di akhir bulan Jumadil akhir. Nah, sekarang kita sudah masuk di bulan Rajab. Sesuai dengan permintaan juga semalam ketemu sama Bunda Sohibul Bait di rumah ini semalam di Masjid Al-Amin. Kita ketemu, Ustadz kalau bisa diulangi lagi sedikit mengenai fadilah puasa di bulan Rajab. Ya, ibu-ibu, bahwa benar tidak ada dalil yang langsung menyuruh kita berpuasa di bulan Rajab, tetapi Rasul menyuruh kita berpuasa di bulan haram. Nah, itu dulu ya. Jadi artinya puasa di bulan Rajab itu ada, karena bulan Rajab adalah salah satu bulan haram. Nah, ya, begitu ya. Nah, tuh. Jadi orang-orang yang sekarang kan ngajinya terlalu cepat menyalahkan, sehingga sebagian orang mengatakan orang yang berpuasa di bulan Rajab itu bid'ah. Artinya melakukan amalan yang tidak pernah dibuat Rasul dan menjadi bid'ah, jadi dolalah. Dolalah itu sesat. Dan tiap-tiap yang sesat itu katanya masuk neraka. Jadi dengan begitu ringannya dia mengatakan orang yang berpuasa Rajab itu masuk neraka karena tidak pernah dibuat Nabi. Katanya begitu. Ada perbuatan yang Nabi tidak buat tapi Nabi suruh. Salah satunya puasa Rajab ini termasuk perbuatan yang disuruh Nabi. Disuruh. Cuman bahasanya tidak disuruh bulan Rajab. Satu hari datanglah seseorang kepada Rasul. Ya Rasul, kamu ini ingat nggak masih sama saya Rasul? Iya, saya lupa dengan kamu. Kamu siapa? Kata Rasul. Saya ini setahun yang lalu kamu Islamkan. Kamu syahadatkan saya setahun yang lalu. Dan sejak saya masuk Islam setahun yang lalu, sampai hari ini, saya terus setiap hari berpuasa ya Rasul. Saya tidak pernah berbuka. Setiap hari berpuasa. Di siang hari saya puasa, malam harinya saya berbuka. Demikian terus saya selama setahun. Sehingga badan saya jadi kurus seperti ini ya Rasul. Itu pengakuan orang ini. Maka Rasul mengatakan, oh jangan begitu. Jangan puasa setiap hari, kata Rasul. Gantilah puasamu yang setiap hari di bulan-bulan haram. Nah itu ya. Jadi suruhan Rasul untuk mengganti puasa itu, puasa sunat itu di bulan haram ada. Dan di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 36 yang saya bacakan tadi, bilangan bulan di sisi Allah 12, minha arba'atun hurum, 4 diantaranya bulan haram, yang dijelaskan oleh Nabi 4 bulan haram. 4 bulan mulia itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ada 4, Bu. Jadi kalau ditanya bulan haram, bulan mulia selain bulan Ramadan ada 4. Kata Rasul yang bulan yang 4 itu bulan apa saja, Bu? Dzulqa'dah. Ayo berturut. Dzulqa'dah itu bulan ke-11. Ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 berturut. Baru Rajab. Nah, jadi 4 bulan ini bulan haram kecuali bulan Ramadan. Arti haram mulia. Jadi 4 ini mulia. Fala tajlimu ampusahum fihinna. Jangan engkau zolimi diri kamu pada 4 bulan ini. Jadi artinya di dalam bulan ini nggak boleh menjolimi diri, nggak boleh menganiaya diri, dan tidak boleh berbuat dosa. Di bulan haram jangan berbuat dosa. Ah, aman Ustadz, berarti bulan lain boleh. Nggak begitu. Artinya di bulan yang 4 ini kamu jangan berbuat dosa. Artinya kalau kamu berbuat dosamu lebih besar daripada berbuat dosa di bulan yang lain. Nah, ngerti maksudnya ya? Pada bulan yang 4 ini kamu jangan berbuat dosa. Lalu kalau kamu berbuat dosa, dosa yang kamu perbuat lebih besar daripada kamu berbuat dosa di bulan lain. Itu maksudnya. Bukan diambil kesimpulan, oh iya bulan ini nggak boleh ya 4. Saya nggak akan buat dosa, nggak akan menggosip saya di bulan yang 4 nih. Di luar tuh saya hajar aja. Tidak begitu. Artinya, dosa itu di bulan apapun, di hari apapun, kalau memang dosa, tetap dosa. Ibadah itu di hari apapun, di bulan apapun, kalau kamu kerjakan tetap ibadah. Tetapi ada ibadah pada hari-hari istimewa dan ada ibadah pada waktu-waktu istimewa, ada ibadah pada bulan-bulan istimewa.
Paham kira-kira? Hei, Assalamualaikum. Paham kira-kira? Itulah. Ya, paham ya? Jadi artinya semua ibadah itu kalau kita kerjakan tidak memandang hari, tidak memandang bulan, tetap merupakan ibadah. Sebaliknya dosa yang dikerjakan juga tidak memandang hari, tidak memandang bulan, tetapi ada ibadah yang pada hari tertentu, waktu tertentu, bulan tertentu lebih baik dari waktu-waktu yang lain. Contoh, ya, hari ini, ya. Nah, jadi berpuasa, ya kan? Nah, boleh berpuasa hari Kamis, boleh. Lebih baik puasa dalam seminggu hari Senin, hari Kamis. Mau puasa hari Rabu, boleh. Mau berpuasa hari Sabtu, boleh. Kan gitu. Sama, namanya ibadah, tetap ibadah. Tapi puasa kamu yang hari Senin lebih baik dari puasamu hari Rabu. Puasamu hari Kamis lebih baik dari puasamu hari Sabtu. Itu maksudnya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian hari Jumat, hari yang dimuliakan. Kan gitu. Kamu berbuat dosa pada hari Senin tetap dihitung dosa. Tapi kalau kamu berbuat dosa di hari Jumat, itu dosanya lebih berat. Di bulan di luar Ramadan, kamu berbuat dosa di luar bulan Ramadan, tetap dihukum dosa. Menggibah di bulan Ramadan, mencaci, memfitnah, tetap dihukum dosa di luar bulan Ramadan. Tapi kalau itu kamu kerjakan di dalam bulan Ramadan, maka dosanya lebih besar. Gitu ya maksudnya ya. Supaya jelas sedikit ini. Ya ibu-ibu, kalau saya jelaskan ke ibu-ibu kan harus berulang-ulang, harus juga lambat-lambat. Karena kita ini adalah generasi remaji. Tahun 80 sekarang sudah remaja juga anak kita sama cucu kita. Iya kan? Anak kita sama cucu kita sudah jadi remaja. Ya. Tapi saya lihat ibu-ibu, Masya Allah, Nurul Iman, yang lain-lain, Mujahidah, mana lagi ada. Ya. Semua majelis taklim saya tengok luar biasa semangatnya. Semangatnya luar biasa. Saking semangatnya setiap tahun. Ya, majelis taklim di mana-mana bikin tur religi. Ada yang ke Padang, ada yang ke Aceh, ada yang ke Jawa, luar biasa. Ya, itu luar biasa. Saking luar biasanya nggak pernah ngajak ustadznya. Biasa, itu sudah nasibnya ustadz. Mana pernah kalau ingat senang dia ingat sama ustadznya, jarang. Kalau ada yang mau meninggal aja malam jam 2 dia telepon ustadz. Ustadz, nyindir nih. Iya. Kalau ada yang mau meninggal malam, ustadz, udahlah kalau sudah di atas jam 12. Udah banyak. Iya, alhamdulillah berkat doa ibu-ibu. Ya, coba Bu, kalau jam 12 saya nerima telepon, saya pasti udah jelek aja. Feeling saya itu udah negatif saja. Kalau dari jam 12, baik saudara, baik jemaah, siapa saja, kalau nelponnya udah jam 12 malam, itu di atas, aduh, siapa ya? Udah biasa begitu ya. Memang begitu. Saya sering ditelepon jam 12 malam, jam 1 malam, sering. Jam 2 malam, sering ditelepon. Wah, ini pasti ada apa-apa. Pasti berita tidak enak. Meninggal, sakit, bergaduh. Iya, kadang-kadang suami istri berantem juga nelpon kita. Waktu orang itu akur nggak nelpon lagi. Waktu berantamnya nelpon. Ustadz, tolonglah nasihati ini keponakan Ustadz, katanya kan. Anak Ustadz, adik Ustadz. Oh iya, waktu akur orang itu jalan-jalan ke Singapura nggak diajak. Ini boleh ya, saya kan boleh juga curhat sekali-sekali ya. Boleh kan Ustadznya curhat. Ya begitu memang. Nggak ada, iya. Iya, bulan depan paling ya. Coba, Masya Allah, begitu ya Bu ya? Iya kan? Jadi Ustadz itu harus siap. Harus jam 12 malam, jam 1 malam, siap. Nah, Ustadz, ada yang sakit, tolonglah ke rumah sakit. Orang tua saya nggak bisa kami syahadatkan, nggak bisa la ilaha illallah segala macam. Oke, kita datang. Kalau udah jauh kali, apalagi terpaksa lah saya bilang, udah, handphonenya taruh aja ke telinga mamakmu, saya bilang kan. Nah, saya pelan-pelan dari sini, la ilaha illallah, karena udah malam ya kan. Ya udah nggak apa-apa. Belum pernah ada yang nelpon saya, Ustadz, datanglah ke tempat saya, Ustadz. Ada apa? Saya dapat gaji ke-13, Ustadz. Belum. Ya, begitulah nasib Ustadz. Ya sama kayak guru. Nasib Ustadz itu sama kayak guru. Ada nggak yang guru di sini?
Alhamdulillah. Coba Bu, kalau anaknya pinter ranking nggak pernah disebutkan gurunya pinter ngajar. Apa katanya? Anakmu ranking 1 ya. Oh, anakku memang jenius, rajin belajar. Oh, memang otaknya nurun aku. Kata mamanya. Itu kalau anaknya ranking. Coba kalau anaknya kontennya merah, memang gurunya yang bodoh. Kena lagi guru. Makanya guru itu pahlawan tanpa tanda nggak ada jasanya. Makanya dia pengabdian, pengabdi dia, dian di orang. Pengab guru itu. Gaji sikit, potongan lagi. Udah, diannya di orang. Iya kan? Kayak manapun hebatnya presiden itu pasti lebih hebat gurunya. Jokowi itu siapa bilang hebat? Nggak hebat dia tuh. Dibandingkan gurunya. Kalau dibandingkan kliennya lebih hebat dia. Tapi dibandingkan gurunya lebih hebat gurunya. Nah itu yang nggak tahu. Ada yang mantan guru, ada yang sampai sekarang gurunya lebih hebat gurunya yang sekarang. Ada. Ya, wis dah, tekak konoy. Ya itu kan lebih hebat. Memang guru itu selalu lebih hebat. Baik Ibu. Nah itu. Jadi bagi ibu-ibu yang mau berpuasa silakan. Tidak akan masuk neraka. Saya menjamin 100%, 1000%. Kalau ada orang yang berpuasa di bulan Rajab, saya tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau ada orang yang berpuasa Rajab, dimasukkan Allah ke neraka gara-gara puasa Rajab, saya tanggung jawab. Tapi kalau dia masuk neraka gara-gara minum tua di bulan Rajab, ya siapa yang mau tanggung jawab? Saya tanggung jawab, Bu. Ini guru tasawuf itu tanggung jawab kalau ngelajar muridnya. Saya tanggung jawab. Kalau sampai ada orang yang puasa Rajab ini masuk neraka gara-gara puasa Rajab. Misalnya gini, malaikat bilang, kamu masuk neraka. Kenapa saya masuk neraka, wahai malaikat? Karena kau puasa di bulan Rajab. Aku tanggung jawab. Oh, ini berani tanggung jawab. Yang bilang-bilang tadi berani nggak tanggung jawab? Nggak ada. Karena tidak mungkin. Tidak mungkin. La yumkin kajalik. Allah memberikan tempat neraka kepada orang yang beribadah kepadanya. Yang bilang nggak ada dalil itu siapa? Yang bilang nggak ada dalil itu dia menafikan dalilnya. Ini dhaif hadisnya, ini lemah. Tidak, aku tanggung jawab secara moral. Apalagi? Makanya tak bilang sampai kalau dinafikan dalilnya, coba tanya sama dia. Orang yang berpuasa di bulan Rajab dengan mengharapkan ridha Allah. Dibandingkan dengan orang yang tidak berpuasa di bulan Rajab karena merasa tidak punya dalil. Yang satu puasa mencari ridho Allah. Yang satu tidak puasa menganggap tidak ada dalil. Mana yang lebih baik? Yang puasa. Titik. Itu nggak pakai dalil jawabnya. Hati kita menjawab. Wah, aku puasa kok. Bu, siapa yang membaca subhanallah di dalam hadis Muslim? Barang siapa orang yang setiap selesai sholat 5 waktu. Dengarkan ya mafhum hadis saya. Yang saya sampaikan, barang siapa orang yang setiap sholat 5 waktu, Nabi nggak bilang sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak Nabi bilang. Barang siapa orang yang sholat 5 waktu setelah selesai, dia membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, sehingga sejumlah 99 ditutup yang ke-100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka diampunkan Allah dosanya walau sebanyak buih di lautan. Rasul nggak bilang setelah zuhur, Rasul nggak bilang setelah asar. Tapi kalau udah dibilang Rasul setiap selesai sholat fardu, kita jangan goblok. Sholat fardu itu kan 5. Maka kamu jangan jadi orang goblok, jadi orang cerdas. Nabi bilang setiap orang yang selesai sholat 5 waktu, berarti kan sholat fardu tadi kan? Nah, maka orang bilang, Nabi mana ada nyuruh kita subhanallah sholat zuhur. Memang betul, tapi kau goblok. Gobloknya apa? Maaf, tak goblok-goblokan. Kenapa? Karena yang dibilang 5 waktu. Zuhur itu termasuk yang 5 waktu. Subuh itu 5 waktu. Kalau kamu berdasarkan bunyinya, nanti kamu bisa ninggalkan sholat loh. Nanti kamu buka surat Al-Isra ayat 78. Ya kan? Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashuda. Coba.
Dan dirikanlah solat sejak tergelincir matahari sampai datangnya malam. Dan kerjakanlah solat fajar. Itu aja. Jadi dalil Quran mengenai perintah solat nggak disebutkan solat kamu, solat zuhur, nggak ada. Solat kamu, solat asar, nggak ada. Yang ada aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil lail. Maksudnya tergelincir matahari itulah zuhur dengan asar. Datangnya malam itulah sholat maghrib dengan isya. Jadi jangan bilang kamu nggak perlu penafsiran, perlu ditafsirkan. Kalau kamu cuma baca Quran, nggak ikut hadis, nggak ikut dengan ulama, kamu nggak bisa ngamalkan Quran. Contoh, bagaimana kamu mengamalkan Quran dengan ayat tadi? Nanti kamu bilang, oh nggak ada sholat zuhur kok. Memang betul di Quran. Cari Quran itu 6.666 ayat. Sholatlah kamu sholat zuhur. Sholatlah kamu sholat asar. Cari. Kalau ada tak kasih 2.500. Sikit kali Ustaz. Ya sempat betul-betul tiba-tiba kalian buka ada 2,5 juta. Sopo yang bayar. Hah? Asar ada. Di surat ada. Rata-rata dia nggak menyebutkan nama sholatnya. Sholat subuh juga nggak disebutkan sholat subuh. Sholat fajar. Itu sholat subuh. Ya kan? Itu tadi sholatnya. Hadis itu. Yang mengatakan sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Itu hadis. Yang saya bahas tadi Quran. Ada. Nah, coba nanti dicari. Nanti dicari, kita diskusikan. Tapi rata-rata tidak disebutkan namanya. Sehingga orang kadang-kadang di situ kebablasannya. Perlu kita ditafsirkan lagi dengan hadis. Perlu lagi ditafsirkan oleh ulama. Nah itu, ya Ibu ya. Nah baik. Nah terkait lagi puasa ini. Ustadz berapa hari sih boleh? Jadi yang menganjurkan puasa di bulan Rajab ini dan di bulan haram itu, selain hadis yang didapat dari Rasulullah, juga para ulama-ulama yang rajin beribadah menganjurkan. Jadi ada ulama cuman ngomong, ada. Atau kita bilanglah guru, bilanglah ustadz. Ada ustadz itu suka kali membahas-bahas tapi tak suka beramal. Ada ustadz suka beramal, tak suka kali membahas. Ada ustadz suka beramal, suka membahas. Kalau ada ulama yang mengajarkan puasa, itu ulama yang mau beramal. Kita terserah saja mau ikut ulama yang beramal atau ulama yang tak beramal. Yang beramal. Ikutlah itu. Selamatlah. Karena iman itu nggak cukup kalau nggak ada amal soleh. Coba buka Quran. Iman soleh, Iman amal soleh nggak cukup iman Bu. Nah, harus ada amal soleh. Oh banyak sekali. Iman dan amal soleh, iman amal soleh, banyak kali. Nggak ada amal soleh, nggak guna iman. Termasuk amal soleh sholat, termasuk amal soleh puasa, termasuk amal soleh sedekah. Oh, kalau membahas soal Quran, jago. Datang panitia Isra Mi'raj ke rumah dia meminta sumbangan dana. Paten kali sarannya. Bagus sekali kalian bikin panitia Isra Mi'raj nih. Uak dukunglah 100%. Beginilah anak-anak muda maunya. Maunya jangan kalian panggil lagi Ustadz Jamal. Kan udah sering kalian panggil. Maunya sekali-sekali Isra Mi'raj nih kita panggil Ustadz Abdul Somad dari Jakarta. Bagus kalian ini. Kalau nasihatnya, sarannya bagus sekali Bu. Begitu ngasih sumbangan, goceng. Goceng nyuruh manggil Abdul Somad. Coba lah, Ustadz Jamal pun gak mau dikasih goceng. Nah, ini kadang-kadang terlalu banyak. Banyak saran bagus. Nah, begitu juga. Kalau cerita agamanya, cerita ketuhanannya, paten kali. Tuhan itu dari yang sebesar-besarnya kebesaran Allah sampai ke ketajaman Allah. Semua bisa dia bahas. Begitu sholat di azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wak sholat wak yuk. Kau ajalah duluan katanya. Pigilah wak sholat. Siap awak sholat, waktu masih lagi di situ. Kopi yang tadi awak tinggalkan, kopi dia tinggal setengah, begitu awak balik penuh lagi kopinya. Karena banyak orang duduk di kedai kopi itu,
Ya kan? Pertama tambah air panas. Wak tambahkan air panas dan sedikit kopinya tambah air panas. Tambah wak air panas. Diminumnya sedikit, wak tambahkan gula sedikit lah katanya. Ya kan? Tambah wak tuh gula lagi. Wak tambahkan sedikit lagi kopi gitu. Terakhirnya penuh kopinya. Bayarnya cuma 1 gelas. Minumnya 2 gelas. Inilah wak di kedai kopi. Balik dia tengok ke keluar tuh nih. Wak, udah sholat wak? Aku sudah sholat sebelum kau sholat. Mak bingung wak. Macam mana maksudnya wak? Kau belum pergi tadi, aku udah sholat. Aku udah pulang tadi, aku pun sedang sholat. Aku tengok wak lagi minum kopinya. Lain sholat aku sama kau katanya. Iya, macam mana pula? Rupanya kata dia, sholat ini cukup iling saja. Kalau kau ingat kepada Allah, sudah sholat katanya. Oh, enggak begitu. Sholat kita harus tegakkan rukunnya. Iling itu saja belum cukup. Jadi aku bilang, jadi macam mana Ustadz mengatasi orang kayak gitu? Bilang sama Wak tuh, macam mana? Apa yang aku bilang? Wak, kalau gitu mulai besok, Wak tak usah makan lagi, Wak. Enggak bisa lah. Wak cukup ingat makan saja. Wah, enggak berani dia. Tadi dibilangnya, ya kan, enggak cukup, enggak perlu sholat. Ingat saja sholat, sudah sholat. Waktu sholat dia berani bilang gitu. Besoknya suruh, ya kan? Wak, mulai besok, Wak enggak usah lagi makan. Mana bisa? Bisa lah, Wak. Kan dah Wak bilang tadi. Enggak bisa. Bisa, Wak. Kenapa? Besok tak usah makan. Jadi, ingat aja makan. Kan Wak ada makan. Bilang. Wah, lain itu. Kalau yang gitu lain dia. Ya kan? Atau bilang Wak dia, Wak punya bini. Iya, udah. Jadi, ingat aja bini Wak. Nggak usah datang-datangi bini Wak. Oh, nggak bisa. Iya kan? Itu dia. Jadi artinya, yang pertama di bulan Rajab ini, tanda kita memuliakan bulan Rajab itu puasa, salah satunya. Tanda kita memuliakannya. Jadi kalau kita memuliakan, jadi sekarang tanya sama orang itu, menurut kalian bulan Rajab itu mulia nggak? Mulia. Dengan apalah kalian memuliakannya? Dia nggak puasa, kata dia masuk neraka yang puasa. Jadi bagi kita salah satunya puasa. Yang kedua dianjurkan ulama kita di bulan Rajab ini berdoa. Ada doa yang senantiasa dibaca Rasul ketika masuk bulan Rajab, ada doa Nabi. Apa itu doanya? Allahumma barik lana fi sahrir rajabi, bi sahrir rajabi, wa balighna fi sahrir sa'bani, wa sahrir ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dengan masuknya bulan Rajab, dan sampaikanlah kami kepada bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Nah, sampaikanlah. Ya kan? Nah, jadi memang betul kalau dikatakanlah ini ibadahnya begini, di bulan Rajab itu tidak ada dalilnya. Kita memang beribadah bukan cari surga. Ibu-ibu yang sudah ngaji sama Ustadz Jamal mulai dirubah. Niat ibu beribadah bukan cari surga. Niat kita meninggalkan maksiat bukan takut sama neraka. Niat kita beribadah, niat kita meninggalkan maksiat semata-mata mencari ridha Allah. Apakah kita enggak butuh surga? Kalau orang sudah dapat ridha Allah, surga pasti masuk. Ya. Jadi kalau orang enggak dapat ridha Allah, enggak masuk surga. Kalau saya ibaratkan kira-kira ada bioskop, terus ada yang punya bioskop. Syarat untuk masuk bioskop beli tiket. Ya Bu, beli karcis, syarat masuk bioskop. Udah. Masuklah kita. Pakai karcis kita. Datang yang punya enggak sur sama kita. Itu jangan kau kasih masuk itu. Dibilanglah sama petugasnya, Pak, Bapak enggak boleh masuk ke bioskop ini, Pak. Kenapa? Aku udah beli tiket. Ini tiketku, karcis aku udah ada. Pak, maaf Pak. Jangankan tiket Bapak cuma 1. 1000 pun tiket Bapak. Bos kami enggak suka nengok Bapak. Katanya. Bisa enggak masuk? Enggak masuk. Maka kamu cari saja ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, surga pasti masuk. Enggak usah dicari-cari surga itu. Positif, otomatis akan masuk. Kalau cari surga, kalau cari ridho Allah, surga pasti masuk, pahala pasti dapat. Enggak usah dicari. Cari saja ridho Allah. Kalau kamu cari surga, belum tentu mendapat ridho Allah. Yang masuk ke surga itu orang yang dirahmati dan diridhoi Allah. Jadi syaratnya bukan pahala. Bukan pahala yang buat kita masuk surga. Bukan. Ridha Allah. Kasih sayang Allah. Carilah kasih sayang Allah. Biar kita masuk ke dalam surganya Allah. Jadi dua ini. Kalau ditanya sama saya. Apa amalan khusus di bulan Rajab? Di bulan Rajab dan di bulan lain. Terutama di bulan Rajab ini. Tanda kita memuliakan bulan Rajab. Kenapa kita harus memuliakan bulan Rajab? Karena Allah memuliakannya. Itu jawabnya.
Assalamualaikum. Sekarang banyak kali orang bersoal-soal nih. Kenapa mesti bulan Rajab aja katanya? Ya, kenapa mesti bulan Rajab? Kenapa mesti bulan Muharram? Karena Allah memang memuliakannya. Orang yang beriman itu memuliakan apa yang dimuliakan Allah, menghinakan apa yang dihinakan Allah, bukan sebaliknya. Allah memuliakan. Jadi kalau ditanya orang, Ibu, kenapa Ibu berpuasa di bulan Rajab? Apa jawabnya? Memuliakan bulan. Nah, ini saya jadi jawabannya. Karena ini di luar pulang dari sini ada aja nanti nyelotet. Nggak ada lah puasa Rajab, nggak ada Nabi buat lah. Yang buat lah macam neraka wak kau aja yang buat. Enggak lah, janganlah gitu. Aku tanggung jawab lah kalau ada orang yang masuk neraka gara-gara puasa Rajab. Jadi kalau ditanya orang, kenapa Ibu puasa di bulan Rajab? Karena memuliakan bulan. Kenapa Ibu memuliakan bulan Rajab? Karena Allah memuliakan bulan Rajab. Apa buktinya? Kau buka surat At-Taubah ayat 36. Selesai. Assalamualaikum, aku pulang ya, bilang. Ya udah. Nah, kan dimuliakan Allah. Allah memuliakan bulan Rajab, maka kita pun memuliakannya supaya mendapat ridha Allah. Ridha Allah. Habis sampai situ. Kalau ada yang mau bertanya silakan.